Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang Al-Quran pada mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arif, SPD, MPD. Kelompok 1 terdiri dari Muhammad Firza Sururi Naufal dan Sela Safitri. Yuk langsung disimak. Rumusan masalah kami yaitu apa pengertian Al-Quran? Bagaimana sejarah kodifikasi Al-Quran? Apa isi pokok ajaran Al-Quran? Apa saja fungsi dan tujuan serta kedudukan Al-Quran? Lalu, pengertian dalil qat'i, zonni, kulli, dan juz'i. Hukum, dalil qat'i, zonni, kulli, dan juz'i. Apa pengertian Al-Quran? Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Al-Quran, yaitu silahkan dibaca. Berikutnya, sejarah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus ya teman-teman. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Lanjut lagi ya teman-teman. Sejarah kodifikasi Al-Quran secara berturut-turut dari kodifikasi terbagi ke dalam beberapa masa. Masa Nabi SAW, kemudian masa Abu Bakar, lanjutkan ke masa Utsman bin Affan, dan pemberian harokat. Swipe. Isi pokok ajaran Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran tidak hanya diturunkan hanya untuk suatu umat atau untuk suatu abad, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Oleh karena itu, luas ajaran-ajarannya sama dengan luasnya umat manusia. Next slide. Isi pokok ajaran Al-Quran yaitu tauhid, tuntutan ibadah, ajaran tentang peraturan hukum dan undang-undang, ajaran tentang adanya janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran tentang sejarah, riwayat, dan cerita. Next. Fungsi dan tujuan serta kedudukan Al-Quran. Al-Quran yaitu sebagai petunjuk manusia. Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran adalah peringatan dan pelajaran bagi manusia. Next. Dalil qat'i, zonni, kulli, dan juz'i. Qat'i adalah dalil yang jelas dan terbentuk, hanya memiliki satu makna dan tidak membuka penafsiran yang lain. Dalil zonni adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya menunjukkan kepada maknanya atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri diduga kuat sebagai benar, seperti keputusan hakim yang atas nama para tidak mustahil melakukan kekeliruan. Dalil kulli adalah dalil yang mempunyai sifat keseluruhan dan tidak menunjukkan masalah-masalah tertentu dari perbuatan mukallaf. Dalil juz'i atau tafsili adalah dalil yang menunjukkan kepada suatu masalah-masalah dengan suatu hukum tertentu. Kita lanjut. Hukum dalil qat'i, zonni, kulli, dan juz'i. Pada slide kali ini, teman-teman bisa sambil di-stop untuk video ini karena pemateri hendak menyingkat waktu video atau durasi. Kita lanjut. Nah, sekian dari kami kelompok 1. Atas kekurangan dan ketidaknyamanannya, kami meminta maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.